kawan-kawanku di channel SP. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Lanjut. Kali ini saya akan mereview belanja di Alibaba dengan menggunakan handphone. Sangat mudah tuh kawan-kawan ya, dengan menggunakan handphone. Itu sama saja kita menggunakan laptop untuk belanja di Alibaba ya. Alibaba itu harga cenderung ke FOB, free on board itu ya. Jadi pembelian di Alibaba itu sudah pembayarannya itu sudah di atas angkut, atas pengiriman port Cina itu ya. Tapi dengan syarat berlaku tentunya seperti MOQ. Seller Alibaba sendiri itu ngasih target jumlah kuantiti mereka. Di slide selanjutnya kita bahas tentang harga FOB ini. Selanjutnya Alibaba itu cenderung pembelian grosir, pembelian partai besar itu ya. Jadi untuk pembelian maga atau pembelian sesuai kita itu tidak bisa ya, kecuali kita beli sampel. Selanjutnya pura-pura beli grosir partai jika produk di lapak di Taobao, di Tmall 1688 itu misalnya lebih mahal atau barangnya nggak ada, atau ternyata barang yang kita cari cocoknya di Alibaba gitu ya. Kenapa kita pura-pura harus beli grosiran atau beli partai itu ya? Padahal di Alibaba sendiri itu ada pilihan kita beli sampel. Kalau kita pura-pura beli grosir itu si CS Alibabanya itu kalau kita chatting si CS Alibaba itu akan memberi detail gitu ya, akan memberi jawaban atas pertanyaan kita tentang produk itu, misalnya kayak bahan, warna, garansi, dan speknya, ukuran, berat, itu semua akan dicantumkan sama si CS-nya itu ya. Misalkan kita mau beli butuhnya 3 piece gitu, itu enggak akan bisa kecuali sampel 1 atau dari si CS-nya ini memberi sampel 1 karton gitu ya, misalnya isinya 6, 5, 10, terpaksa kita harus membeli itu. Selanjutnya chatting atau mengobrol di aplikasi Alibaba itu sangat penting dan sangat wajib kawan-kawan ya. Masalahnya Alibaba sendiri ini dia menjual partai, menjual grosir. Dia itu kebanyakan dari pabrik, jadi kita harus nego. Untuk memakai bahasa, kawan-kawan nggak usah takut atau nggak usah minder tentang nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Cina. Saya sendiri ini juga nggak bisa bahasa keduanya. Dari aplikasi sekarang kita dipermudah kayak pakai Google Translate itu ya. Dan itu saya sarankan wajib untuk kita untuk chatting, untuk mengetahui spek itu wajib kawan-kawan ya. Masalahnya jauh, kita percuma jauh beli mahal-mahal, pengangkutan pengiriman mahal, nanti tidak sesuai gitu ya. Selanjutnya target harga jika membeli jumlah banyak. Misalkan begini ya, dari pabrik Alibaba sellernya sana, misalkan MOQ terendahnya itu 500 piece, untuk yang tengah itu 5000 piece, untuk yang atas itu 100 sampai selanjutnya piece itu ya 100.000 piece itu. Itu jika kawan-kawan membeli yang tengah-tengah itu atau pembelian massal menurut bahasa mereka, itu kawan-kawan akan dikasih target harga, misalkan per piece 10.000. Kawan-kawan nanti akan ditanya, ditarget harganya berapa, minta berapa. Misalkan kita minta target harga 5.000,
si CS-nya itu juga akan menargetkan jumlah MUQ-nya sekian gitu ya, harus sekian, harus 100.000 atau minimal 10 kubik gitu ya, atau FCL atau yang full container full gitu ya. Itu mereka biasanya akan menyetujui. Tapi jika kawan-kawan misalnya minta cuma 1 kubik, dia nggak akan menerima itu ya. Mungkin dia akan menaikkan harga menjadi 8.000 atau 9.000 gitu ya. Juga ada seller Alibaba itu yang to the point gitu ya. Masuk misalnya kita belinya dia MOQ-nya 50 piece, terus kita naikkan ambil yang 1000 piece atau naiknya lagi, dia akan memberi target harga sendiri, kita nggak akan dikasih target itu ya. Ada yang kayak gitu ya, jadi itu nggak akan bisa dinegosiasi, dia itu istilahnya itu kolot itu ya, pendiriannya segitu gitu ya. Pembelian sampel itu kita jangan negosiasi harga ya, itu nggak akan dikasih percuma, itu sudah ada harganya yang terpatok di situ ya. Selanjutnya teliti mencari seller, kita harus benar-benar teliti ya, dari profil, track recordnya, usia, ulasan itu nggak ada ya. Kita harus mencari pabrik yang ada sertifikasinya dari Alibaba. Memiliki sertifikasi dari Alibaba itu susah sekali kawan-kawan ya. Itu mereka melalui, maksudnya dari tim Alibaba itu akan mendatangi pabrik mereka gitu ya. Selanjutnya bayar direct. Ini nanti di video ada ya untuk pembayaran direct gitu ya. Kenapa kita harus mencari pabrik seller yang teliti? Karena kita akan membayar secara direct. Oh ya, nanti kawan-kawan jika lagi ngobrol sama CS-nya itu minta mata uang RMB ya. Jadi kalau CS-nya tanya apakah kamu yakin membayar RMB, ya kita punya rekanan di Cina gitu ya. Masalahnya untuk membayar kita pakai dolar itu rupiah rate ke dolar itu mahal gitu ya. Jadi kenapa nggak pakai rupiah atau dolar, pakai RMB aja, kita bisa membandingkan harga di lapak Cina lainnya. Kita membayar lewat jasa pembayaran, misalnya teman kita gitu ya, itu harganya kita membayar pakai RMB itu ya, itu harganya bisa bersahabat itu. Terus cas ke jasa pembayaran itu antara 25.000 sampai 50.000 rupiah itu ya per transaksi. Tapi yang saya pakai ini itu nggak pakai cas itu ya. Yang ini yang saya barusan tadi membeli PSU itu ya, itu rate-nya hari ini 2.260 rupiah. Ya, untuk pemahaman ini singkatnya begini kawan-kawan ya. Seller, pabrik atau toko ketika kita beli di Taobao, Tmall atau 1688 itu pakai harga ex-works ya, harga pabrik atau harga toko. Jadi ongkir domestik kita yang bayar. Terus itu meliputi pajak ekspor dan biaya dokumen. Nanti itu yang urus forwarder yang di Cina itu ya. Jadi misalkan harganya 10 yuan. Terus kita disuruh bayar ex-works-nya itu 5 yuan, jadi 15 yuan itu ya. Itu sudah meliputi ongkir domestik, pajak ekspor dan biaya dokumen. Untuk paket kecil itu biasanya 5 sampai 15 yuan itu ya. Untuk paket sedang itu biasanya 15 sampai 30 yuan. Dan untuk paket besar seperti sepeda saya itu kemarin itu 45 yuan itu ya. Jadi itu sudah semua ya diurus sama forwarder yang ada di port Cina. Nanti kita tidak bisa meminta faktur atau invoice-nya itu di seller ya, mereka tidak punya. Nanti kita bisa download di 1688 atau Tmall itu ya. Dari pihak forwarder ini sudah memasukkan di sini gitu ya.
Terus selanjutnya nanti dari forwarder Cina dilanjutkan ke port Indonesia. Sampai port Indonesia nanti custom clearance-nya itu diurus oleh forwarder Indonesia, sudah all in. Misalnya udara berapa kilo, kapal berapa kubik, itu sudah all in di forwarder Indonesia ya. Nanti ketika barang kita sudah ada di port Indonesia di Tanjung Priok atau Bandara Suta, itu si forwarder Indonesia itu akan memberitahu kita bahwa barang kita sudah bongkar, packing list nomor ini, nomor sekian gitu ya. Nanti si forwarder akan memberitahu kalau barang kecil dikirim JNT, JNE atau apa gitu ya. Kalau besar biasanya lewat sentral kargo atau kargo itu. Untuk seller, pabrik atau distributor di Alibaba itu juga memakai X-Walk. Biasanya ini untuk sampel atau pembelian ringan itu ya. Itu sama. Terus pakai FOB, free on board, pengiriman ke port Cina, pajak ekspor dan biaya dokumen itu sudah diurus oleh seller di Alibaba itu ya. Jadi itu sudah harga sampai port Cina. Nah, nanti kita bisa minta invoice atau fakturnya di sellernya ini ya. Ketika kita mau bayar, kita minta fakturnya dulu. Terus sama forwarder Cina dilanjut ke port Indonesia untuk custom clearance, pajak kepabeanan itu juga diurus oleh forwarder, sudah all in ya. Untuk pajak-pajaknya itu sudah all in dari harga yang dipatok oleh forwarder Indonesia. Alibaba juga menggunakan sistem CIF, Cost Insurance and Freight itu ya. Pengiriman ke port Indonesia meliputi pajak ekspor dan biaya dokumen itu sudah semua diurus oleh seller Alibaba. Itu sampai port Indonesia. Jadi harga itu sudah termasuk semua itu ya, sama pengirimannya itu ya. Nah, ini sampai di port Indonesia untuk custom clearance-nya itu bisa diurus oleh forwarder. Kawan-kawan bisa minta bantuan forwarder atau bisa diurus sendiri di bawah nilai 1.500 USD. Tapi ini jarang dilakukan ya, setahu saya juga nggak pernah pakai. Tapi nanti bisa dikomunikasikan untuk harga CIF ini ya. Jadi saran saya pakai FOB aja. Mayoritas Alibaba juga pakai FOB ini ya, free on board sampai sini. Nanti terus kita tinggal nunggu sampai di port Indonesia oleh forwarder Indonesia gitu ya. Ini contoh menggunakan Google Translate ya, pakai HP langsung diterjemahkan, langsung kita balas gitu aja. Selanjutnya kawan-kawan download Alibaba di Play Store HP. Saya ini membuka tidak melalui Chrome ya, tapi dari aplikasi Alibaba. Nah, ini ada tanda orang Alibaba. Saya ini diklik pojok kiri paling kanan. Selanjutnya ganti mata uang menjadi CNY RMB Cina itu ya, untuk membandingkan harga di lapak Cina lainnya seperti 1688 Taobao. Terus saya juga download Google Translate di Play Store. Saya tidak memakai di Chrome itu ya, untuk mempercepat. Ini saya mencari PSU 80 plus Gold yang modular itu. Selanjutnya pilih persempit untuk mencari pabrik yang very fit. Terus pilih very fit, dicentang, serta kita akan minta invoice. Kalau deal
serta ngasih alamat forwarder kita yang di Cina. Kita dapat alamat forwarder itu tentunya dari forwarder Indonesia ya, yang ada di, maksudnya akan dikasih alamat di Cina itu ya, di by air atau by sea gitu ya. Nah, ini contoh chat saya, obrolan saya dengan CS yang dari Dongguan yang usia 8 tahun tadi ya, Lilori. Seperti biasanya saya awali dengan hai. Terus biasanya saya langsung mengaku saja saya dari Indonesia, itu aja ya. Biasanya nanti terus CS-nya ini akan bertanya di mana kamu akan mengirim gitu ya. Terus bilang aja kita punya agen pengiriman di Guangzhou, Yiwu gitu ya. Kenapa kadang saya tanya di mana lokasinya, ini untuk menempatkan ya. Biasanya kalau pabriknya dekat dengan Guangzhou ya kita kirimnya di Guangzhou atau Shenzhen, itu satu provinsi ya, satu provinsi. Kalau dia dekat Yiwu itu kita cari nanti kasih alamat yang di Yiwu itu ya, untuk pengiriman. Nah, ini saya mengaku akan saya jual kembali di negaraku gitu ya. Kenapa? Karena saya ini untuk power supply ini saya kurang begitu paham ya, untuk antara yang modular non modular itu kayak apa sih. Jadi saya bertanya gitu sekalian biar dijelaskan gitu ya. Ini saya mencari yang buatnya kecil itu ya, ternyata di sana itu untuk penambangan itu harus buatnya kalau bisa 1600 atau 1800 itu ya. Jadi saya cuma bilang di negara saya itu yang pakai 1000 ke bawah itu masih banyak, aku gitu aja ya, untuk basa-basi untuk, tapi saya tahu tapi tidak begitu memahami spek detailnya. Dari masalah untuk ditanya berapa jumlah kuantitas, kita kasih tahu aja, pura-pura kawan-kawan aja. Untuk soal harga ini masih dalam bentuk dolar, kita fokus dulu ke speknya, fokus spek detail ukuran, warna. Kalau selain ini gitu ya. Ini saya minta harga untuk mata uang RMB ya, berapa. Biasanya nanti kita kalau minta spek detail kita akan diberi katalog dalam bentuk PDF itu kawan-kawan ya. Terus saya mau mencoba beli satu dulu, harga 500 RMB. Untuk Xbox-nya ini 20 RMB, dapat yang 1800 watt. Oh ya kawan-kawan, ini pengalaman ya, beli di Alibaba lebih dari beberapa kali. Nah, gara-gara saya beli pura-pura beli banyak padahal butuh saya itu cuma satu, dan dari harga lapak 1688 atau Taobao itu lebih murah di Alibaba. Itu saya itu pura-pura beli banyak, ternyata beli sampel itu dikasih lebih, maksudnya speknya kita dikasih lebih dari yang kita chat itu ya. Kemarin beli motherboard DDR3, saya bilang beli banyak pokoknya, ternyata saya dikasih DDR4. Terus motherboard lagi yang
6 PCIe, dikasih yang 8 PCIe. Terus di sampel SSD itu ya, itu malah dikasih 2, saya beli 1. Jadi pasti dikasih lebih. Pengalaman saya itu ya, nanti kalau kita butuh lagi kan kita bisa ganti akun atau cari di pabrik lainnya gitu kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan kadang tanya apakah harga itu maksudnya FOB price, harga FOB dari kapal gitu ya. Ternyata ini tidak, sampel ini harga ex-work ya, membayar 20 yuan meliputi bayar ongkir domestik sana, bayar dokumen dan pajak ekspornya itu ya, itu sudah diurus sama forwarder sana, kita tinggal beres bayar gitu aja ya. Untuk ini 3,2 kilo ya, setelah dipak itu ya, saya pakai udara. Ini udara saya tanyakan ini antara 180 ya per kilo, jadi nanti hampir 1 juta. Tapi untuk power supply plus gold ya modular 1800 watt itu di Indonesia itu sudah mahal ya. Ini cuma beda merek, saya cuma mau pakai nyoba merek Cina itu yang merek Sumac. Untuk harga ini saya tidak terlalu menawar ya, masalahnya saya cek di toko sebelahnya juga di Alibaba itu 535 yuan, itu masih ex-work. Yang FOB yang sama speknya ini 580 yuan, sudah saya survei, saya teliti di lapak Alibaba lainnya ini kawan-kawan. Terus dia minta alamat forwarder kita. Di sini kawan-kawan langsung bisa ngasih ya alamat forwarder, tapi saya ini masih tanya minta widgetnya ya, nanti akan saya kasihkan ke jasa pembayaran nomor widgetnya. Kenapa nama alamat ini? Untuk membuat invoice ya, faktur. Dia meyakinkan apakah kita akan membayar dengan RMB ya, bilang kita punya rekanan di Cina gitu aja kawan ya. Nah dari sini tadi ini saya juga sudah chat dengan jasa pembayaran, jasa SOTP nya ini saya kasih alamat di jasa SOTP nya ini ya, untuk mengirimkan di situ. Tapi di chat CS Alibaba-nya ini juga dikasih nggak apa-apa ya, dikasih alamat forwarder kita, jadi agar lebih gamblang ya, nanti suruh menulis marking code kita. Kenapa? Nanti biar nggak ketuker di gudang Cina sana ya. Jangan lupa juga tanya berat, ukuran dan volume kawan-kawan. Jangan lupa juga tanya weight, size, maksudnya berat, ukuran dan volume gitu ya. Pasti dari Bapak akan dikasih, itu sudah pasti. Beda lagi di 1688 itu ya, kita hitung sendiri biasanya. Nah ini saya pending sehari ya. Habis itu saya malam chat CS Alibaba, pagi saya WA sama jasa SOTP nya, dan malam saya transfer. Sehari langsung barang dikirim dan keluar resinya, tracking numbernya itu ya kawan-kawan. Nah ini chat sehari, maksudnya baru kukirim seharinya, selisih 1 hari gak salah ya. Pas saya transfer malamnya, transfer ke jasa SOTP itu paginya sudah dikirim dan dapat tracking numbernya itu ya, dapat resinya. Dan si CS nya ini ternyata sudah dihubungi sama jasa SOTP saya itu ya, jadi dia sudah tahu, dan ini bilang temenmu menunggu pembayaranmu. Jadi saya memang belum membayar ke teman saya gitu ya, ke jasanya itu ya. Nah ini
seller Alibaba sudah tahu bahwa teman saya sudah menghubungi, jadi saya mantap untuk membayarnya gitu kawan-kawan ya. Nah, ini sudah keluar invoice-nya kawan-kawan. Ini saya tambah lagi alamat gudang forwarder yang ada di Cina itu kawan-kawan ya. Sekalian saya untuk menyuruh tulis marking code AIGO air AIGO ini ya. Pak, malam transfer ini jam setengah 10 pagi sudah dapat tracking nomor resi yang SF1254 ini ya. Jadi ini langsung bisa di track. Untuk melihat resi ini bisa ini pakai SF Express itu ya, di HP di handphone tidak bisa. Ini bisanya kita lihat di browser laptop itu ya, atau komputer. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada riwayatnya kawan-kawan ya. Waybill atau resi SF11254 ini, oh ya, resi Waybill itu ya. Ini sudah sampai Guangzhou kayaknya ya. Nah, maksudnya diterima ini terkirim telah menggunakan SF ini, maksudnya sudah sampai di port Cina ya, diterima di port Cina itu ya. Nah, sampai di sini ini riwayatnya ini akan berhenti ya, sampai nanti diterima di Indonesia. Kita akan dikabari dari forwarder Indonesia. Jadi ini sudah selesai ya, ini cuma dari Cinanya sana. Kita tinggal nunggu forwarder Indonesia menghubungi kita bahwa barang kita nomor packing list ini sudah datang dan akan bongkar. Terus setelah itu kita transfer, terus forwarder minta dikirim pakai apa, nanti bayarnya COD gitu kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan, itu cara belanja impor di Alibaba memakai handphone. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan like. Semoga sukses dan selamat mencoba. Salam dari SW.